been an accident. Halo guys, balik lagi di channel Leviate Movie. Kali ini gue akan merangkum alur cerita film berjudul The Last House on the Left tahun 2009. Ini adalah part 2 dari alur cerita film yang ini. Jadi kalian harus nonton part satunya dulu supaya bisa nyambung. Oke, langsung saja kita mulai filmnya. Sangat beruntung tidak ada yang tewas dari kecelakaan tersebut. Hanya Francis yang mengalami patah tulang di bagian hidung akibat terbentur kaca mobil. Saat Peck ingin lari, tiba-tiba dipukul oleh Crook. Lalu Francis yang marah kepada Mary, ia menendang perut si Mary hingga Mary pun tidak berdaya. Semua marah kepada Mary dan hendak menyerangnya. Peck yang melihat temannya, ia pun membantunya dengan menyerang Sadie. Setelah itu Peck pun kabur dan dikejar oleh Francis dan Sadie. Aksi kejar-kejaran pun berlangsung dan pada akhirnya Peck pun tertangkap dan dibawa kembali ke tempat awal kecelakaan. Sadie dan Francis akhirnya berhasil membawa Peck kembali dengan kondisi Peck yang hanya menggunakan bra dan celana. Tidak lama dari itu, Crook menyuruh Justin untuk bercocok tanam dengan Mary. Namun Justin tidak ingin melakukannya, sehingga dipaksa oleh Crook. Peck yang tak tega melihat Mary dipaksa, Peck pun mengejek Crook adalah seorang ayah yang menyedihkan. Crook yang emosi pun langsung menusuknya. Di saat itu juga Crook menyuruh Mary untuk mengikuti perintahnya, namun Mary menolak. Crook pun menjadi marah karena Mary membantah, hingga hal itu membuat Crook memperkaos Mary di depan anaknya sendiri. Setelah Crook sudah puas, Mary secara tiba-tiba menyerang Crook dengan menggunakan batu, kemudian berlari menuju danau. Mary pun terus berenang dengan tembakan yang menghujani dirinya, hingga pada akhirnya Mary pun terkena tembakan tersebut dan sekarat di tempat. Karena hujan turun, si Opet itu pun meninggalkan Mary yang mengapung di danau. Mereka pun melanjutkan perjalanannya dan meninggalkan tempat itu. Tanpa disadari, segerombolan si Opet itu datang ke tempat rumah orang tuanya Mary. Mereka pun disambut hangat oleh kedua orang tuanya Mary. Francis yang hidungnya patah mendapatkan pertolongan dari ayahnya Mary yang seorang dokter. Tiba-tiba listrik di rumah itu mati, tersambar oleh petir. Karena hal itu, ayahnya Mary pergi untuk menghidupkan generator. Sementara itu, Emma, ibunya Mary, bersama si Opet di rumahnya. Mereka pun sedikit berbincang-bincang, hingga Crook mengarang sebuah cerita kepada Emma mengenai kenapa mereka bisa berada di tempat pelosok ini. Tak berlangsung lama, akhirnya listrik menyala dan John, ayahnya Mary, kembali lagi ke dalam rumah itu dan melanjutkan pengobatan kepada Francis. Singkat cerita, semuanya berkumpul di ruang keluarga. Emma dan John menawarkan bantuan kepada si Opet untuk menginap di rumahnya, dan si Opet itu pun tidak menolak. Pada saat semuanya berkumpul, Justin izin untuk pergi ke toilet. Tanpa sengaja, Justin melihat foto Mary yang dipajang di pintu kulkas. Emma pun datang dan memberitahu kepada Justin bahwa Mary adalah anaknya. Seketika Justin terkejut dan merasa bersalah. Tak lama kemudian Emma mengantarkan para si Opet ke rumah tamu dan pergi kembali ke rumahnya. Namun siapa sangka ternyata Mary masih hidup dan ia berjuang untuk sampai ke rumahnya. Ketika pintu rumah akan dikunci, tiba-tiba terdengar suara dari luar, yang ternyata suara itu berasal dari kursi goyang yang digedorkan oleh Mary ke tembok rumahnya. Betapa terkejutnya Emma dan John melihat keadaan Mary yang sudah terluka sangat parah. Emma dan John langsung membawa Mary ke dalam rumah. Saat sedang mengobati Mary, Emma dan John menemukan sebuah fakta bahwa anaknya telah diperkaos, yang ternyata pelakunya adalah Crook dan keluarganya yang telah ditolong Emma dan John.
Betapa terpukulnya mereka mengetahui hal itu. Lalu di tengah hujan deras, John berusaha mencari kunci kapal agar mereka bisa pergi ke rumah sakit menggunakan kapal boot miliknya. Tiba-tiba datang franchise yang membuat Emma terkejut. Emma mencoba mengalihkan perhatian franchise agar tidak mengetahui keberadaan Mary. Setelah Emma mengulur waktu, akhirnya Emma menyuruh franchise untuk pergi ke ruang keluarga. Di saat itu juga Emma langsung menyerang franchise yang dibantu oleh John, dan franchise pun akhirnya tewas dihabisi John dan Emma. Tak lama dari itu, John dan Emma pergi ke rumah tamu. Mereka hendak menyerang Kruk dan Sadie yang sedang tertidur pulas. John dan Emma dibantu oleh Justin yang memberikan pistol kepadanya. Pada saat pistol ditembak oleh John, tiba-tiba Sadie tersadar dan terkena peluru yang ditembakkan John. Di sini Kruk selamat dan pergi ke rumah utama milik John. Kruk pun akhirnya mengetahui bahwa Emma dan John adalah orang tua Mary, dan ia juga menemukan franchise dengan keadaan tak bernyawa. Setelah itu John pergi ke rumah utama untuk menghabisi Kruk. Sementara itu Emma di rumah tamu sedang mencari kunci kapal Boots. Pertarungan pun berlangsung antara Dr. John versus si Opet. Hingga saat John hampir dibunuh, tiba-tiba Justin pun datang menyelamatkannya. Justin dan ayahnya terlibat cekcok hingga Justin ditusuk oleh ayahnya sendiri. Beruntungnya Justin masih selamat. Emma datang membawa alat pemadam api dan menyemprotkannya hingga akhirnya Kruk tak sadarkan diri. Lalu di pagi harinya John dan Emma pergi meninggalkan tempat itu menggunakan kapal bus miliknya. Mereka membawa Mary dan Justin bersamanya. Di scene akhir terlihat seseorang mengukir kulit menggunakan cutter, yang ternyata itu adalah tubuh Kruk yang telah dibius. John melakukan ini untuk balas dendam, dan John menggunakan mesin oven untuk memanggang kelapa si Kruk hingga meledak dan hancur, dan film pun selesai.